Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa dalam acara Ngobrol Sahur bareng VOA yang disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Saya Supriyono. Dan saya Nadia Majid. Dan selama 1 jam ke depan kami akan ngobrol bersama 2 orang tamu di studio dan juga Anda di rumah lewat telepon. Dan kami sudah siap untuk menelpon Anda dengan semua banyak nomor telepon yang sudah mengirim nomor telepon yang berminat untuk berdiskusi. Dan sebentar lagi teman-teman di studio kami akan menghubungi Anda. Nah pemirsa, semakin banyak Muslim Indonesia yang lahir dan tinggal di Amerika Serikat. Mereka ini adalah generasi kedua dan bahkan ketiga warga Indonesia di Amerika Serikat. Nah, selama bulan Ramadan, para pemuda-pemudi Muslim di Amerika tentu menghadapi tantangan tersendiri. Nah, seperti apa tantangan itu? Simak laporan reporter Nova Purwati berikut ini, pemirsa. Berpuasa seperti kita ketahui bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini juga disadari kaum muda yang berpuasa di Amerika. Young guys, when they go out, you lower your gaze against women. If some people curse, as far as language, you try to speak better. Berbeda dengan di Indonesia, Muslim muda di Amerika berpuasa sebagai umat minoritas. Godaan pun datang karena kegiatan warga pada umumnya tidak berbeda dari bulan-bulan lain. Lalu apa yang dilakukan Muslim muda Amerika melihat lawan jenis yang berpakaian minim saat bulan Ramadan? You can't get away from unmodest girls. Unless you live in a cave, that's not going to happen. But you just try your best to lower your gaze. You have faith in God, faith in Allah, and you hope for the best, and you try mentally and physically to do good. Tetapi satu hikmah bagi Muslim Amerika, berpuasa sebagai minoritas justru mempererat ukhuwah Islamiyah. There's more activities that we can do. There's more opportunities. We pray together. There's extra prayers that we do. There's more Quran that we read. There's extra classes that we do. So we get to really reach out and communicate with our community. Survei terbaru menunjukkan sekitar 36% Muslim Amerika berusia 30 tahun ke bawah. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Nadia Majid, VOA. Nah, di sekitar Washington DC ada sekitar 5.000 warga Indonesia dan 2-3.000 dari jumlah itu adalah warga Muslim. Banyak yang sudah tinggal di Amerika Serikat puluhan tahun, pemirsa, beranak pinak sampai dirasakan perlu untuk mendirikan organisasi Islam seperti IMAM atau Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan generasi muda Muslim Indonesia di Amerika Serikat? Bagaimana peran mereka sebagai Muslim masa mendatang dan apakah mereka akan mempertahankan budaya yang diajarkan orang tua atau mengembangkan tradisi Islam yang berunsur budaya Amerika? Nah, untuk itu mari bincangkan dengan kedua tamu di studio. Yang pertama adalah Mas Gugun Gumilar, pemuda Islam yang telah menulis buku Mengejar Mimpi Indonesia, Duta Besar Muda Indonesia untuk Alliance of Civilization, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selamat datang lagi Mas Gugun. Selamat datang. Sudah 2 kali kesini ya Mas Gugun ya, meramaikan acara sahur bareng VOA. Dan bersama kami juga ada perempuan muda yang aktif dalam Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika Serikat, yaitu Mbak Esti Karnoto. Selamat datang Mbak Esti. Selamat datang. Wah. Saya dulu memang mudanya di Indonesia. Gitu jadi ya? kesini sudah cukup tua. Sebagaimana Kang Gugun. Jadi memang tidak begitu mengalami masa-masa muda di sini, tidak mengalami betapa tantangan-tantangan yang mungkin warga Muslim muda dihadapi di sini nih. Betul. Tapi tidak seperti Esti ya. Esti besar di sini, datang ke sini usia 8 tahun, sudah tinggal selama puluhan tahun boleh dibilang. Itu bagaimana pengalaman Esti sebagai muslimah, misalnya waktu SMA, itu kan namanya pressure dari teman-teman itu pasti groups, ada ya, peer pressure itu. Bagaimana, Esti? It's hard. Susah sekali ya. Susahnya karena apa? Karena emang mereka teman-teman atau yang itu punya sikap, perilaku atau nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dipunyai Esti gitu. Karena di sini ada agama macam-macam ya, nggak banyak orang Muslim, jadi nggak banyak support, schedule-nya beda gitu. Kalau di kelas, kalau kita nggak bilang sama guru-gurunya, kalau waktunya sholat gitu, nggak akan dihituin. Nggak akan dikasih kesempatan ya. Iya, jadi Esti menyampaikan kebutuhan sholat atau kebutuhan menjalankan ibadah sebagai muslimah itu kepada guru dan sekolah mengakomodasi
Iya. mengiyakan? Iya. Ya, as long as you tell them. Terus ini banyak pertanyaan dari pemirsa ya, Ning ya. Kalau misalkan begini, ada yang bilang, wah di Amerika itu kalau remajanya atau mudanya kan bebas, bergaul secara bebas. Apakah memang benar seperti itu? It is true that American teenager or youth they are very free, enjoy everything, seperti misalkan pergaulan bebas seperti itu? Oh, well, I can't speak for them, but for me, I know that religion is very important. Jadi dari rumah itu, my parents they reinforce the religious values every day. So it's very important that I always pray. Oke, jadi orang tuanya Mbak Esti ini benar-benar mendidik ya, setiap hari Iya. diingatkan bahwa harus menjalankan ibadah Islamnya setiap hari. Nah, Kalau Gugun, Gugun, gimana ini? Emang ini tantangannya orang muda di Amerika sebagai Muslim itu kompleks ya sekarang ini ya? Saya kira memang kita di umat minoritas di Amerika memang banyak sekali tantangan, terkecuali apabila kita dibentuk dalam suatu sistem pendidikan yang baik, agama yang baik, kemudian pengetahuan umum yang baik, itu benteng yang utama adalah dari family sendiri. Kemudian dari family adalah environment, lingkungan, kemudian setelah lingkungan adalah sekolah. Nah, bagaimana seorang pribadi muslim itu menjaga tingkah laku, akhlaknya dimulai dari keluarga itu sendiri, kemudian lingkungan dia bermain, lingkungan sekolah, kemudian dalam dunia global. Nah, dari sini seorang orang tua harus bisa membentengi mana batasan-batasan yang harus dijaga dalam agama, sosial, maupun nanti di lingkungan bermainnya mereka sendiri. Oh gitu Ning, ya. sebelum kita lanjut ini sudah ada penelpon dari Mas Samsul Anam. Samsul Anam, maaf. Selamat pagi Mas Samsul Anam. Selamat pagi. Ya, Silakan. silakan. Iya, pertanyaannya apa di Amerika itu juga peran muda-mudi itu seperti di Indonesia ada remaja masjid seperti itu. Terus apa cuma di bulan Ramadan saja, apa di bulan-bulan lain yang ada hari-hari besar Islamnya juga apa? Ya, terima kasih. Juga melakukan kegiatan ya, itu aja. Oke, Terima kasih, Mas baik, terima Samsul. kasih. Terima kasih ya. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Indonesia kan ada remaja masjid ya. Esti, kalau di sini ada nggak kumpul-kumpul remaja Muslim? Di sini ada namanya imam, tapi juga ada masjid yang lain. I personally like to go to different communities and interact with them also. Jadi dengan pemuda-pemuda lain ya. Dari negara mana saja, Esti? Mana saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang sudah pernah diikuti apa aja? Afrika atau Pakistan. Dan kegiatannya apa aja? Saya kalau hari Minggu, setiap minggu membantu Bu Siti mengajar ngaji. Ngaji? Ya, ngaji di madrasah. Di madrasah ya. Itu kepada anak-anak Indonesia juga atau juga kepada orang Amerika? Iya, ada orang Amerika tapi kebanyakan Indonesia. Gitu ya. Nah, kalau Gugun, dulu ketika datang ke sini membayangkan, kan pasti punya bayangan Amerika seperti ini. Apakah ketika datang ke sini sama yang dibayangkan Amerika dengan waktu di Indonesia atau tidak? Saya kira bayangan pertama adalah sejak datang ke sini itu adalah bayangan bagaimana saya bisa menemukan waktu timing sholat yang tepat ketika saya di pasar, kemudian di sekolah. Karena kita sebagai umat minoritas yang datang ke sini, umat mayoritas yang non-muslim, itu kita harus bisa menyempatkan waktu di mana kita inilah sholat maghrib, asar, kemudian zuhur. Nah. Ini yang harus bisa kita adjust. Harus ada disiplin ya, menarik sekali. sendiri Nanti ya. kita akan melanjutkan nanti pembicaraan tentang masalah bagaimana menyiasati situasi supaya tetap bisa menjalankan ibadah itu. Ya, sesaat lagi. VOA Special English
a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you died, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. Jumpa kembali dalam sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani sahur Anda. Dan kali ini kita membahas topik tentang peran generasi muda atau bagaimana hidup sebagai generasi muda Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Yang tentunya kan memang lingkungannya itu lain dengan di Indonesia ya. Betul. Yang orang bilang mungkin boleh dikatakan Amerika memang quote-unquote ya mungkin tidak se-Islami di Indonesia atau di mungkin negara-negara Muslim gitu ya? Ya, itu masih bisa diperdebatkan itu, Supri. Karena seperti Esti, ketika besar di Amerika, apakah Islam atau Esti sebagai Muslim itu pernah menjadi masalah untuk bergaul dengan teman-teman yang non-Muslim? Teman-teman nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Bertanya tapi misalkan? Iya, ada pertanyaan. Misalnya seperti apa? Misalnya kenapa pakai jilbab? Terus jawaban Esti? Karena buat modesty. Untuk menutup diri. Iya, dan pernah nggak misalkan merasa diperlakukan lain karena Esti menggunakan jilbab misalnya? Pernah di kampus. Seperti apa misalnya? Apanya? Like what? Perlakuan mereka yang berbeda terhadap Esti apa bisa diceritain nggak? Oh, usually they stare. Oh ya? Yeah, some because they're not used to it. Mereka melihat, ya? Dipotokin lagi aja balik. Tapi Gun, sepertinya juga pemuda Amerika di sini juga masih dalam proses belajar tentang komunitas Muslim ya? Ya, saya kira banyak orang non-Muslim yang mempelajari apa itu Islam. Setelah terjadi 9/11 itu banyak orang-orang yang non-Muslim, remaja-remaja yang ingin mengetahui tentang kondisi lingkungan, bagaimana seorang Muslim dia beribadah, kemudian bagaimana dia mengaji, bagaimana dia pergi ke masjid. Itu sekarang orang-orang non-Muslim mulai mengkaji ke arah sana. Nah, tadi kan dalam paket ada cowok bilang bahwa ya kita harus menjaga pandangan karena memang tidak bisa dihindari pemandangan yang mungkin perempuan yang berbaju minim dan lain-lain. Itu bagaimana pengalaman Gun sendiri selama Ramadan ini, Gun? Tutup mata atau ya pura-pura nggak lihat atau gimana, Gun? Saya kira pandangan pertama kan dalam Islam itu kan, kalau pandangan pertama silakan boleh, tapi pandangan kedua, ketiga dengan syahwat itu yang menjadi dosa. Kalau pandangan pertama langsung jatuh cinta? Jatuh cinta itu lain, sebuah anugerah. Ini sebelum kita lanjutkan obrolan tentang jatuh cinta dalam versi Muslim, ini akan kita sapa dulu Mas Adi Arfan. Selamat pagi, Mas Adi. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Peran muda-mudi Muslim di Indonesia, di Amerika yang paling berpengaruh apa di sana? Apa yang paling berpengaruh? Di Amerika. Peran muda-mudi. Masjid yang paling berpengaruh di Amerika. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Gugun?
Aliran atau masjid atau mazhab mungkin yang paling berpengaruh di Amerika? Saya kira homogenis ya, kalau kita berbicara masalah masjid, kemudian komunitas muslim itu banyak sekali, ada yang sunninya, ada yang syiahnya, ada mungkin yang ahmadiyahnya, ada yang bahainya. Itu pluralitas kan di Amerika, dia mempunyai ruang lingkup masjid tersendiri, kemudian pengajian tersendiri. Begitu juga dengan di Indonesia, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, sama dengan di Amerika juga. Kita tidak bisa memilah-memilih ini muslim apa, mereka punya komunitas tersendiri. Dan mungkin itulah yang sesuatu yang berbeda dari menjadi muslim di Amerika. Keragaman muslim itu benar-benar terasa ya. Betul. Di sini adalah konsepnya mungkin tasamuh dan saling toleransi itu sangat tinggi mungkin ya. Apabila dia terjadi perbedaan pendapat, dia tetap keep communicating dengan yang lain dengan menjaga komunikasi, dia tidak ada gonok-gonokan dengan yang lain. Itulah makanya konsep pluralitas di Amerika Serikat, dia adalah menjaga komunikasi tanpa dia meremehkan satu halnya dengan yang lain. Seperti nah, itu. kita sekarang bicara masalah konsep pacaran ya atau dating. Jadi kan ini apapun tidak bisa diingkari bahwa pemuda muslim itu sudah universal akan jatuh cinta gitu ya. Dan kita ingat bahwa Islam memiliki semacam batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam berpacaran gitu ya. Nah, kalau menurut Gugun ini sebelum tanya ke Esti ya, selama ada bedanya nggak misalkan pacaran orang Muslim di Indonesia dengan misalkan di sini atau dengan warga mudi yang non Muslim gitu, Gugun? Saya kira di Amerika dating itu harus bisa dibedakan mungkin ya. Kalau di kita kan pacaran hanya pacaran seperti biasa, kita komunikasi, kemudian kadang kita pergi hangout bersama-sama. Tapi ketika menurut pandangan saya sendiri, kalau dating di Amerika itu mungkin ada konsep yang berbeda mungkin. Dia pergi ke suatu tempat atau apa, mau ngapain, seperti apa. Jadi lebih levelnya mungkin jaraknya mungkin berbeda atau dari segi komunikasinya seperti itu. Ada kuat dan kuat. Sistem dating di Amerika mungkin ke arah yang kurang baik ya, atau yang kurang positif seperti itu. Dalam arti mungkin lebih lebih bebas fisik. Mungkin lebih fisik, lebih bebas. Lebih bebas gitu ya Esti ya. Bagaimana Esti, pengalaman Esti, maksudnya ada nggak misalnya Esti ditaksir laki-laki, terus kemudian Esti bagaimana menjawab atau menanggapi itu? Dia termalu-malu. Pasti pernah berarti itu. Bagaimana Esti pengalamannya? Iya pernah sih, tapi sebagai orang Muslim kan dijaga kan. So I told them no. Jadi memang ditolak ya. Iya. Tapi kalau misalkan Esti emang seneng sama cowok itu? Kayaknya enggak, Cak. Enggak ya gitu ya. Kayaknya enggak. Tapi di sini peran orang tua Esti sepertinya ya yang membuat Esti tegap dan memegang prinsip itu ya. Iya, sama bu guru ngaji. Bu guru ngaji juga ya. Apa mereka pesan-pesan mereka kepada Esti kalau dalam hal bergaul? Ya dijaga, terus jangan terlalu emosi. Emosi maksudnya misalnya not too excited atau terlalu seneng ya, gitu ya. Jadi emang harus ada kontrol diri. Iya harus. Jadi emang tidak gampang juga ya menjadi muslimah, terutama muslimah gitu ya. Untuk saya rasa kalau memang kita tidak tertarik ya tidak susah. Oh gitu. Dulu kita akan lanjutkan obrolan menarik ini seputar peran pemuda Muslim Indonesia di Amerika Serikat sesaat lagi. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America.
Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is the Voice of America. Berjumpa kembali dalam jagungan sahur bareng VOA yang disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC, dan kali ini kita punya tamu Mas Gugun Gumilar dan Mbak Esti Karnoto dan membincangkan masalah menjadi muda-mudi muslim di Amerika Serikat. Tapi sebelum kita teruskan ngobrolnya dengan kedua tamu, akan saya sapa dulu Mas Eka dari Lampung. Selamat pagi Mas Eka. Wah, sepertinya putus ini. Halo, selamat pagi Mas Eka. Sepertinya sambungan putus, pedot. Nah ini Isti kan memang besar di sini ya, you grew up here. Tapi di sisi lain juga Isti masih berusaha oleh orang tuanya ditanamkan nilai-nilai Indonesia. Bagaimana Isti menemukan jalan tengah atau cara how to deal with dua budaya, antara budaya Indonesia dengan budaya Amerika? How to you compromise itu dua budaya itu? Mengkomunikasikan dua antara American value dengan Indonesian or Muslim value? Well, I would say most of my values are from Islamic values. Dari Islam, yeah. That's the core. And then most of the time I just wing it as I go. Kalau dengan misalkan nilai-nilai, apakah menurut si Esti nilai-nilai Islam, nilai-nilai Amerika itu ada yang cocok atau banyak yang cocok atau sedikit yang cocok atau tidak cocok sama sekali dengan nilai-nilai Islam? Nilai-nilai. Nilai-nilai American value itu kira-kira cocok, kompatibel nggak dengan your Islamic or Indonesian values? I would say there's some differences. Ada perbedaan. Misalnya seperti apa yang berbeda? Tentang mungkin bagaimana terhadap orang tua, respect terhadap orang tua. Yeah, there's definitely more respect in Indonesian values than. I'm not saying there's no respect in American values, but I just see like with the way you act from body language, there's more respect in Indonesian values. For example, if you're eating at a dinner table, di ruang makan, yeah, you know, we wait for the elders orang to tua go first. dulu gitu ya. Kalau di sini enggak, kalau di sini ya pokoknya siapa yang dulu siapa yang dapat gitu ya. Di sini kebanyakan ada yang bantah. Oh gitu ya. Nah ini ada penelpon juga dari Mas Eman dari Yogyakarta. Silakan, selamat pagi Mas Eman. Selamat pagi. Notia, wah ini masih sambungannya masih bermasalah. Kalau Gugun, menurut Gugun gimana Gugun? Apakah memang seberapa besar kecocokan antara nilai-nilai Islam atau nilai Indonesia dengan nilai-nilai Amerika gitu ya? Ya, saya kira yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu diterapkan konsep di Amerika Serikat. Contohnya seperti konsep disiplin aja. Disiplin ya? Ya, disiplin tuh kan. Dalam Islam kan bagaimana seorang muslim diatur dalam sholat, kemudian dalam kita bermuamalah satu sama lain. Di sini itu namanya disiplin, itu nomor pertama. Dia etos kerja sangat tinggi, kemudian empatinya kepada orang sangat tinggi. Walaupun ini bukan negara
Islam, tapi the values of Islam is implemented in United States. Itulah nilai-nilai Islam diterapkan di Konstitusi Amerika Serikat dalam kita dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Itu mereka sangat merespek sekali nilai-nilai yang dianggap Islam itu diterapkan di Amerika Serikat. Seperti itu. Padahal selama ini kan mungkin orang punya persepsi yang yang salah mungkin terhadap Amerika kan. Kalau kita di Indonesia mungkin wah Amerika itu negara yang mungkin ada yang bilang negara kafir atau negara yang pemudanya bergaul bebas dan sebagainya gitu ya. Nah ini sebentar, ini Gugun sepertinya Mas Eman dari Jogja sudah masuk lagi. Selamat pagi Mas Eman. Selamat pagi Cak Supri. Selamat pagi. Nah gimana kabarnya? Baik. Ini apa temanya Cak Supri? Ini temanya tentang bagaimana menjadi muda-mudi Islam di Amerika Muslim ya. Tantangan-tantangan yang mereka hadapi gitu, Mas Eman. Cuma mau tanya sedikit saja Pak Nasupri. Iya, monggo. Kalau macam di Indonesia kan misalnya ada macam fanatik gitulah. Kalau di Amerika itu kan pluralisme itu kental sekali lah. Di sana macam-macam agama itu ada. Bagaimana itu muda-mudi Indonesia itu khususnya yang ada di sana itu menyikapinya gitu. Oh, terima kasih Mas Eman. Iya. Mungkin Gugun bisa memberikan jawaban? Ya, saya kira dalam Islam kan konsepnya adalah bersosial dan saling ta'awun ya. Walaupun dia dari berbagai aliran manapun, mungkin dari non-Muslim ataupun dari kalangan dan dari Ahmadiyah atau Bahai, tetap konsepnya adalah bagaimana kita saling menolong antar umat manusia atau sama Muslim atau sama non-Muslim, itu kita saling merespek satu sama lain. Bahkan saya pun ikut terhadap bergabung dengan orang non-Muslim, dia sangat well respect dengan orang-orang Muslim yang mereka ikut engage, ikut bersosialisasi dengan orang-orang Muslim. Nah, saya kira konsep yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kita di sini seorang Muslim itu harus bisa menjaga norma-norma sosial, kemudian norma-norma dalam pemerintahan, norma-norma dalam berorganisasi, itu sangat dijunjung tinggi dan nilai-nilai rasa kehormatan dan etos kerja yang tinggi seperti itu. Kalau Isti punya teman dekat orang Amerika enggak? Punya ya. Nanti kan kita bicara bagaimana menghadapi teman-teman dekat orang Amerika ya. Tapi sebelum itu kita serahkan waktu kepada Neng Nadia untuk membacakan email yang masuk lewat email Warung VOA ataupun di Facebook. Monggo, Neng Nadia, monggo. Matur suwun Cak Supri. Terima kasih dan terima kasih kepada Anda yang sudah mengirim email dan memposting postingan di Facebook Warung VOA kami. Dan jika belum tahu, Anda bisa layangkan pertanyaan atau komentar ke email warung@voanews.com atau pasang komentar dan pertanyaan itu di halaman Facebook Warung VOA. Dan pertanyaan pertama dari Gigin. Dia ingin tahu apakah ada stasiun televisi yang menyiarkan kumandang azan di Amerika seperti di Inggris. Gigin, setahu saya tidak ada. Walau begitu ada sih situs yang streaming azan di internet yang bisa dipasang oleh warga Muslim jika ingin mendengarkan azan. Tapi selain itu, yang namanya zaman modern sekarang ini banyak app atau piranti lunak untuk ponsel yang dapat memenuhi kebutuhan untuk tidak ketinggalan salat itu. Dan kemudian dari Fahreza Podungge, adakah sejenis kegiatan kafe Ramadan di Amerika Serikat? Fahreza, singkatnya tidak ada. Seperti Anda ketahui, warga Muslim di Amerika hanya berkisar 5-6 juta orang. Dan rata-rata harus bekerja penuh waktu sehingga tradisi puasa di tanah air seperti kafe Ramadan atau ngabuburit atau buka puasa bersama itu jarang sekali atau mungkin tidak ada atau hanya dilakukan pada akhir pekan. Dan pertanyaan ketiga dari Rahmat Syahid. Apa di Amerika ada tempat yang khusus untuk membeli makanan untuk berbuka puasa? Rahmat, pertanyaan menarik. Yang kami amati selama ini warga Muslim di Amerika punya tempat favorit masing-masing untuk berbuka puasa. Tapi setidaknya di sekitar Washington DC, masjid-masjid seperti Masjid Darul Hijrah menyediakan hidangan takjilan dan juga lauk pauk untuk berbuka puasa bersama setiap hari selama Ramadan. Dan ini merupakan kesempatan baik buat warga Muslim untuk mempererat ukhuwah mereka. Nah, demikian pertanyaan-pertanyaan yang sempat kami jawab minggu ini. Kami terus menanti email Anda di warung@voanews.com serta posting-posting Anda di Facebook Warung VOA. Jangan kemana-mana, setelah ini saya dan Supri akan melanjutkan obrolan seru bersama Mbak Esti dan Kang Gugun. Tapi sebelum itu ada yang ingin menyampaikan salam kepada Anda dari Philadelphia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semoga semuanya tuntas dan salam buat keluarga yang ada di Pari Kediri. Kami dari Al-Falah Philadelphia mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nama saya Mina dari Philadelphia dan Ocean City, New Jersey mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. Jumpa kembali dalam Sahur Bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani Anda sahur. Dan mungkin sebagian dari Anda mungkin sudah sahur, dan perlu kami ingatkan bahwa imsak di daerah Surabaya dan sekitarnya jatuh pada jam 4.12. Jadi ini sebentar lagi mungkin ya. Sebentar lagi. Masih ada waktu untuk kalau yang masih ngopi, misalkan terserah, monggo. bangunnya agak telat, bisa cepet-cepet masak. Kalau meskipun ya tehnya masih panas, segera didinginkan dan diminum segera. Gitu. Nanti keburu azan nanti. Kita kembali ke topiknya ini ya, pemirsa, tentang peran pemuda Muslim di Amerika ini, dan Gugun sebagai pemuda Muslim yang sudah kemana-mana loh di dunia ini ya, sudah ke berbagai negara ini. Iya. Bagaimana kira-kira peran pemuda Muslim di tingkat global, terutama yang pemuda Muslim Indonesianya ya? Apakah Indonesia sebagai negara paling besar berpenduduk Muslim itu harus lebih banyak ambil peran dan membentuk masa depan itu? Ya, saya kira kita harus mengambil peran penting. Itu adalah dalam konsep kita sebagai warga negara yang memiliki konsep demokrasi yang terbesar mungkin setelah Amerika, India, kemudian kita Indonesia, itu konsep moderat. Nah, bagaimana seorang muda Muslim harus membawa bahwa Islam ini adalah sebagai pembawa rahmat kepada semua orang. Nah, konsep moderat di sini adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan pesan-pesan message kedamaian, keislaman, kemudian kita ke gotong royongan yang dimiliki konsep oleh Indonesia itu sendiri. Nah, makanya dalam dunia global, baik di Eropa, di Amerika, itu peran muda Indonesia, anak muda ini sangat penting. Tentunya sebagai Muslim yang moderat, yang bisa mereka masuk ke semua bidang, ya, kemudian dia bisa bergotong royong dengan non-Muslim yang lainnya. Dan itu Gugun lakukan setiap kali ketemu orang asing di luar negeri, begitu? Iya, seperti itu. Jadi kita harus bangga menjadi seorang warga negara Indonesia yang notabene mayoritas Muslim, dan inilah Muslim yang mereka
memajukan kedamaian, kerukunan, dan konsep pluralitas. Inilah Muslim yang moderat seperti itu. Nah, ini ada Mas Rifki dari Trenggalek. Selamat pagi Mas Rifki. Selamat pagi ya Supri. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Supri dan Nadia ini di sana? Saya baik ini. Di sini sedang sore. Sore ini belum buka, makanya kami agak pucat kalau misalkan itu. Oh ya. Di sana ini malam atau sore? Sore jam berapa ini ya? Masih 3 jam lagi. 3 jam lagi bukanya. Iya, silakan monggo kalau bertanya Mas Rifki. Iya, terima kasih waktunya yang diberikan. Ini mau nanya ini kalau di sini kan mudah-mudahnya tiap sahur itu kan mengadakan semacam ronda lah atau mendatang dari rumah ke rumah untuk membangunkan orang-orang tidur, orang yang tidur untuk sahur itu. Di sana apakah juga gimana teknik-tekniknya orang membangunkan sahur itu? Baik. Di komunitas Muslim sana itu gimana seperti itu? Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Rifki. Jadi Esti, selama Ramadan, Esti gimana bangun untuk sahurnya? Apakah ada pemuda imam yang datang ke rumah membangunkan atau gimana? Esti gimana? Kalau Esti, I set alarm clock. Jam pakai jam sendiri. Iya, pakai jam. Kalau terus kadang-kadang mama juga membangunin sebelum kerja, kan mama kerjanya kan really early. Pagi-pagi. Pagi-pagi benar. Iya. Pernah telat nggak misalkan sahur gitu? Pernah satu hari. Satu hari ya? Iya. Oh iya. Jadi nggak sahur? Nggak sahur. Tapi masih puasa. Oh, masih gitu. puasa. Terus kemudian Esti ada nggak kiat-kiat, kan selama mungkin di Amerika ini nggak pernah dengar azan. Esti pernah menikmati azan atau bulan puasa di Indonesia nggak? Pernah di Indonesia nggak pas puasa? Belum. Tidak? Belum pernah. Tapi waktu kecil masih ingat kan? Iya, waktu kecil masih ingat. Ya. Oh gitu. Dan ini apa namanya, kalau di Indonesia kan selalu ada azan, tapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Paling di telepon pakai aplikasi. Nah, pakai aplikasi. Ya. Jadi emang ya itulah, muda-mudi Islam ya harus mengadopsi teknologi modern nih, teknologi digital, media sosial dan sebagainya gitu kan. Dan itu bagaimana Gugun, misalnya Islam mengakomodasi atau teknologi mengakomodasi Islam ini di masa yang mendatang, karena mau tidak mau pemuda sekarang ini menggunakan teknologi. Sementara itu, kita tahu juga bahwa dunia maya atau media sosial itu juga banyak hal-hal negatifnya gitu kan. Nah, bagaimana ini? Saya kira media tidak bisa dibendung lagi ya di zaman sekarang, zaman era modern yang serba canggih dan serba sangat otomatis di media sosial. Nah, tentunya sebagai seorang Muslim dia harus bisa memfiltrasi apa yang dia dapatkan, apa yang dia terima, apa yang dia ucapkan dalam media sosial, itu harus ada filtrasi. Ini yang harus saya ucapkan dan ini yang harus tidak saya ucapkan. Sebagai seorang Muslim, dia harus memilih mana boundaries yang aturan dengan Islam. Boleh kita sesuai dengan human right, mungkin kita bebas berucapkan apa saja, tapi ada koridor-koridor yang inilah sesuai dengan ucapan yang dengan bagaimana berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian inilah Islam berbicara seperti ini. Nah, makanya konsep media itu harus ada filtrasi yang baik untuk kita bisa bersosial dengan yang lain, seperti itu. Dan ngomong-ngomong, untuk memperkenalkan Islam ke halayak umum, terutama di Amerika Serikat ya Esti ya, ada nggak kegiatan misalnya charity atau amal yang dilakukan Esti dan teman-teman untuk memperkenalkan Islam? Have you done any charity untuk memperkenalkan inilah Imam Yus atau inilah kami pemuda Muslim? Oh yes, but usually I can't come because of work. Harus kerja ya, jadi nggak bisa ikutan. Iya, tapi imam itu pernah ya, they go to the homeless shelter. Like this past weekend, they went to the homeless shelter and fed the poor. Oke, jadi ada ya. Dan juga kalau nggak salah mereka pernah ke dapur umum ya, ke dapur umum.
Tapi Esti sayangnya tidak bisa ikut karena harus bekerja. Iya. Nah itulah tantangan salah satunya untuk tinggal di Amerika tapi harus bekerja juga. Di sini namanya orang Amerika itu kan kadang-kadang disebut gila kerja, workaholic. Pekerja apa itu? Pekerja keras gitu dibanding misalkan Eropa gitu kan. Kadang-kadang ada yang kerja sampai 3 atau 2 gitu ya. Kalau Gun sendiri Gun mungkin punya misi juga kan untuk memperkenalkan Islam di Amerika gitu kan. Kira-kira selama ini apa aja yang sudah dilakukan untuk melakukan itu? Saya kira untuk memperkenalkan Islam itu adalah ibda binasik dengan bagaimana cara kita bersikap pada orang lain sesuai dengan koridor Islam. Itu sepertinya dakwah yang seperti hal yang kecil. Dan untuk bigger community itu banyak sekali yang agen-agen yang diikuti oleh imam seperti di sini. Kita mengadakan charity, mengadakan interfaith dialogue terhadap orang-orang non Muslim untuk mengetahui Islam sendiri. Kita sering mengadakan seperti itu. Nah, saya kira di sini yang menarik itu di Washington DC itu komunitas antara Islam dan Muslim itu sangat erat. Nah, menarik itu nanti akan kita bicarakan. Tapi sebelum begini akan kita lanjutkan lagi obrolannya setelah yang satu ini pemirsa. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. Jumpa kembali dalam sahur bareng VOA, ngobrol-ngobrol sambil menemani Anda sahur. Tapi mungkin Anda sudah masuk imsak, jadi tidak sahur lagi. Dan kita langsung saja menyambut salah satu penelpon yang sudah standby, Galih Prasojo. Iya. Mohon TV-nya dikecilkan volumenya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini dengan saya Galih dari Mojokerto mau tanya kepada pemuda-pemudi yang ada di sana. Nah, adakah bentuk dakwah yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi di sana untuk khususnya untuk warga Muslim ya? Apalagi kegiatan saat ini kan lagi summer di sana ya, atau dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan atau apa itu dakwahnya? Gitu. Baik, terima kasih Pak Galih. Esti mungkin bisa menjawab Esti? Ada nggak bentuk dakwah yang dilakukan khusus pas summer ini untuk dakwah? Is there a typical summer activity that Imam youth or young Muslims do for summer? Apa itu? Every summer Imam has a summer camp. Ada summer camp and it's typically 3 days, 2 nights. Itu apa aja? What kind of activities that they? It's all types of activities based on the age group. Usually we have volunteers doing ages from toddlers, and then bayi, atau school age children. Terus ada lagi
the youth, like so the teenagers also. It mereka depends. apa? Mengaji atau main musik Atau mancing. atau apa? Atau It's all bercanda. sorts of things, whatever they can find to do for that summer. Macam-macam Yeah, yeah, but it's mainly focused on Islamic studies. Oh begitu, jadi ngaji ya. Ngaji. Nah ini ada Mbak Wati saka Madiun. Loh, Mbak Wati ini Madiun ya, kota sampeyan. Tata kotaku iki. Selamat pagi Monggo. Bu Wati. Halo. 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 Mbak Wati. Halo. Ya, Selamat ya. pagi, monggo. Silakan langsung aja. Halo. Iya Bu Wati, sudah dengar kami? Oh iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana peran muda-mudi di Amerika? Iya, itunya. Iya, temanya itu temanya Bu Wati. Ya, yang saya ingin tahu bagaimana peran ini pemuda-pemudi di Amerika. Dalam ini hubungannya sama Ramadan. Iya betul. Oh, iya, yang mau saya tahu itu aja. Oke, gitu, terima kasih. Jadi Esti, for Ramadan, is there a particular role that you take as a Muslim in Youth, society, yeah. in the youth? Well, I think one of the most important things is just be a good role model for the younger ones. Jadi panutan, yeah. And, Untuk adik-adiknya juga atau right, siapa gitu. for my siblings also. So itu seperti apa? Misalnya salat, puasa, watching what you say. Aha, gitu ya. Nah Gugun, kalau di Indonesia namanya puasa itu kan memang biasanya orang memang lebih rajin untuk beribadah gitu ya. Yang biasanya mungkin ya puasa sholatnya mungkin berapa kali sehari, sekarang lima kali penuh bahkan dilebihi mungkin ya. Nah kalau di Amerika apakah juga ada kayak gitu, misalkan menurut pengamatan Gugun bahwa orang di sini atau mungkin pemudanya cenderung memang ya kalau selama puasa lebih soleh gitu ya. Tapi ketika setelah puasa atau sebelumnya tuh ya lebih kurang soleh gitu lah misalnya. Saya kira itu tergantung kepada pribadinya seseorang ya. Walaupun ini bulan Ramadan, ketika orang mau puasa, mau sholat, itu tergantung ke pribadi seseorang. Tapi kalau kita lihat di Ramadan di Washington DC, di Virginia atau Maryland ini, kegiatan yang bersifat positif yang dilakukan oleh muda-mudi itu sangat intens oleh komunitas grupnya masing-masing. Contohnya, kita punya asosiasi Muslim misalkan di Imam Center di sini. Kita hari Rabu sering mengadakan gathering untuk youth, untuk belajar mengaji, mengkaji Islam, kemudian seperti itu. Dan bahkan kita di KBRI pun banyak sekali kegiatan-kegiatan positif atau ibadah bersama-sama itikaf itu diadakan oleh grup komunitasnya masing-masing di Washington DC ini. Nah, saya kira kegiatan positif dalam Ramadan ini banyak sekali yang dilakukan oleh para pemuda, bahkan orang-orang yang orang tua yang dilakukan itu sangat-sangat banyak dan sangat bermanfaat dan lebih giat tentunya. Lebih giat ya? Lebih giat dan lagi. itu emang seperti, artinya emang mungkin memang bisa dipahami bahwa ketika Ramadan kita lebih soleh gitu ya. Lebih rajin beribadah. Ya, lebih rajin beribadah lah seperti karena itu. Karena momentumnya menuntut untuk itu gitu mungkin ya. Karena kan Ramadan itu kan berkah bagi kita untuk mungkin mencari rezeki atau menambahkan untuk mencari pahala ridho Allah. Itu bulan yang dimana diatur sebagaimana mungkin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di Indonesia kan selain itu juga kadang-kadang selama Ramadan itu ada semacam keringanan-keringanan yang diberikan oleh lingkungan atau oleh pemerintah misalkan. Kerja mungkin lebih sedikit atau jamnya. Kalau di Amerika enggak kan? Jadi Amerika seperti biasa gitu kan. Seperti biasa ya. Kalau misalkan di Indonesia kan kalau PNS itu dikurangi jamnya, misalkan tadinya jam 8 masuk, kemudian jam 2 sudah pulang, kemudian jam 10 masuk atau jam 2 sudah pulang. Tapi kalau di Amerika itu mau puasa mau hari apa tetap working 8 hours itu tetap konsisten. Kalau menurut Gugun lebih pas yang mana? Lebih pas yang mana? Lebih artinya dengan semangat Ramadan itu lebih pas mana menurut Gugun? Yang seperti artinya seperti ya udah tidak ada artinya kerja seperti biasa, situasi seperti biasa atau ada semacam penghormatan dalam arti yang di Indonesia ya, gitu. Keringanan gitu. Saya kira kerja atau tidak kerja itu tergantung niat kita sih. Niat untuk beribadah karena kan
puasa itu adalah ibadah yang private sifatnya. Dia mau puasa, pribadi ya. Pribadi. Dia mau puasa atau tidak, dia urusannya langsung dengan Tuhannya masing-masing. Nah, di sini mau puasa atau tidak, ya adalah sikapnya adalah sincerity, itu keikhlasan. Nah, seperti itu. Jadi bulan Ramadan atau non bulan Ramadan tetap kita menjalankan ibadah rutinitas seperti biasa. Kalau itu bersifat positif, kita harus kerjakan di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu sendiri. Kalau Esti di tempat kerja, apakah mungkin atasannya ya superior itu tahu kalau Esti puasa dan memberikan semacam kemudahan atau tidak? Mereka udah tahu. Just the other day they offered me a space or a room just so I can. My job is very stressful. I deal with a lot of difficult clients every day. Yeah. Kasian sekali. And you never know what's gonna happen. They could be friends 1 minute and then the next minute they could be fighting. Right. So they drive me crazy sometimes. But my managers, they're really nice and they give me a space, just like my own room, just to go in there and maybe breathe and recollect myself for like 5 minutes or 10. Oh gitu ya. Jadi dikasih ruang khusus mungkin untuk sholat juga? Iya. Sholat, untuk meditasi, untuk mungkin menangis kalau perlu ya. Jadi kok stres sekali pekerjaannya padahal puasa-puasa gitu. Baik. Nah, dulur, kita istirahat dulu dan akan kembali untuk melanjutkan obrolan bersama Kang Gunggun dan Mbak Esti. Tapi kita juga nantikan azan subuh sesaat lagi. VOA Special English, a way to learn American English and much more. Broadcasting news and features around the world on radio, television, and on the web at voaspecialenglish.com. For 50 years, helping people understand world events and the language and culture of America. The Voice of America tells America's story through radio, television, and the internet, delivering news and communicating American values in over 45 languages, using state-of-the-art satellite technology and other emerging forms of digital distribution. Throughout the Cold War, VOA reached across the Iron Curtain with information to closed societies. Moving from shortwave to FM, television, and the internet, the multimedia broadcasts of VOA promote freedom and democracy. If you die, we are dying. Don't worry. Whether offering the most comprehensive, fair-minded news or promoting respect for human rights, in countering extremism and fostering discussion, U.S. international broadcasting plays a strategic role in utilizing the most advanced technology tools to inform and influence public opinion. This is the Voice of America. It was extended.
Ya, dengan dikumandangkannya azan subuh tadi, kami mengucapkan selamat berpuasa hari ini, pemirsa. Dan kita hanya ada beberapa menit ini, terakhir ini Gugun, Anda sebagai dai muda yang tiba-tiba diminta untuk berdakwah di mana-mana, berceramah di Washington DC. Apa harapan Anda untuk Ramadan tahun ini? Harapan saya ke depan adalah bagaimana saya lebih sinergis, lebih get involved lagi dengan masyarakat sekitar, karena kita sebagai orang yang kaum cendekiawan yang datang dari kampus dan membawa ilmu dan berbagi kepada yang lain, itu lebih banyak kegiatan yang positif lagi. Karena kalau kita bukan kita, siapa lagi yang akan membantu masyarakat yang mereka ingin belajar tentang Islam. Di sana kita ada simbiosis mutualisme antara orang yang berilmu dengan orang masyarakat sekitar di Amerika Serikat. Ya, wow. Seperti itu. Amazing. Dan kemudian Esti, apa yang diharapkan dari Ramadan tahun ini, Esti? What do you hope for this Ramadan? I'm hoping to catch Lailatul Qadar, hopefully. Lailatul Qadar? Yeah, belum pernah? Belum pernah. I don't know. I don't think anyone knows when it is, right? Tapi sudah ada persiapan misalkan untuk to catch Lailatul Qadar? There's a special preparation? Or? I'm not sure about special preparation, except for just taraweh as usual and fasting as usual, and then just behaving best as I can. Gitu ya. Wow, jadi sampai juga mau itu Lailatul Qadar, itu emang biasanya kan awal-awalnya kalau tarawih itu semangat, masjid masih penuh gitu. Tengah-tengah safnya itu udah mulai berkurang, mendekati hari raya, penuh lagi tuh nih. Nah, itulah. Seperti itu. Dan itu ternyata juga terjadi di sini sih itu. Di sini juga. Nah, Pak, terima kasih kepada Mas Gugun sama Mbak Esti ya untuk ngobrol-ngobrol pagi ini bersama kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali minggu depan. Jadi kita nantikan Anda dalam Sahur bareng VOA.